Turki resmi memutus total hubungan dagang dan menutup wilayah udaranya bagi Israel sebagai respons terhadap agresi brutal Israel di Gaza. Langkah tegas ini mencerminkan posisi politik Turki yang konsisten membela Palestina, sekaligus memperkuat tekanan geopolitik terhadap Israel di tengah konflik yang terus memanas. Selamat datang di channel kami. Sebuah langkah politik dan ekonomi yang berani baru saja diambil. Turki, salah satu kekuatan regional di Timur Tengah, memutuskan untuk memutus total hubungan komersial dengan Israel. Ini bukan lagi sekadar retorika, melainkan tindakan nyata yang dipicu oleh agresi brutal Israel di Palestina. Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, mengonfirmasi keputusan ini, yang tidak hanya menghentikan perdagangan, tetapi juga menutup wilayah udara Turki bagi pesawat-pesawat Israel. Pertanyaannya, seberapa besar dampak keputusan ini bagi Israel? Apa yang latar belakangi langkah drastis Turki ini? Dan bagaimana ini mengubah dinamika geopolitik di kawasan? Mari kita kupas tuntas. Pengumuman ini datang langsung dari Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, saat rapat di parlemen. Seperti yang dilaporkan oleh Al Jazeera, Fidan menyatakan, kami sepenuhnya memutus perdagangan dengan Israel. Kami tak mengizinkan kapal-kapal Turki masuk pelabuhan Israel, kami tak izinkan pesawat mereka masuk wilayah udara kami. Keputusan ini mencakup dua hal penting. 1. Pemutusan hubungan dagang total, tidak ada lagi kapal Turki yang diizinkan masuk ke pelabuhan Israel, yang secara langsung akan memukul sektor maritim dan perdagangan Israel. 2. Penutupan wilayah udara, langkah ini sangat signifikan karena akan menyebabkan pengalihan rute penerbangan, membuat waktu tempuh perjalanan pesawat Israel menjadi lebih lama dan tentunya lebih mahal. Langkah ini diambil setelah otoritas pelabuhan Turki secara informal sudah mulai meminta agen pengiriman untuk memberikan jaminan tertulis bahwa mereka tidak terafiliasi dengan Israel atau mengangkut material berbahaya. Apa yang mendorong Turki mengambil langkah sejauh ini? Jawabannya jelas, agresi brutal Israel di Gaza. Fidan menegaskan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza selama 2 tahun terakhir dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dasar di depan mata dunia. Ini bukan pertama kalinya Turki mengambil sikap keras terhadap Israel. Sejak awal agresi, Presiden Recep Tayyip Erdogan telah menjadi salah satu pemimpin paling vokal yang mengecam Israel. Ia bahkan pernah mengumumkan masa berkabung 3 hari sebagai bentuk dukungan bagi warga Gaza. Keputusan ini adalah kelanjutan dari dukungan konsisten Turki terhadap Palestina di forum-forum internasional. Erdogan tidak segan mengecam negara-negara Barat yang dianggapnya memiliki standar ganda dalam menghadapi krisis ini. Turki melihat dirinya sebagai pembela hak-hak Palestina dan telah berulang kali menggunakan pengaruhnya untuk menekan Israel. Lalu, seberapa besar dampak dari keputusan Turki ini bagi Israel? Turki adalah mitra dagang penting bagi Israel di kawasan. Pemutusan hubungan dagang secara total tentu akan memaksa Israel mencari alternatif lain, yang bisa jadi lebih mahal dan kurang efisien. Selain itu, penutupan wilayah udara Turki akan berdampak pada sektor penerbangan Israel, yang harus mencari rute yang lebih jauh, terutama untuk penerbangan ke Eropa dan Asia. Meskipun demikian, seorang pejabat Israel kepada Jerusalem Post mengatakan bahwa Turki sudah beberapa kali memutus hubungan dagang di masa lalu dan akan terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa Israel sudah terbiasa dengan fluktuasi hubungan dengan Turki, namun bukan berarti langkah ini tidak berdampak. Langkah Turki ini juga akan menjadi contoh bagi negara-negara lain, terutama di kawasan yang masih ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap Israel. Ini bisa menjadi momentum untuk meningkatkan tekanan global terhadap pemerintah Benyamin Netanyahu. Keputusan Turki untuk memutus hubungan ekonomi dengan Israel adalah langkah yang signifikan. Ini adalah pesan yang sangat jelas bahwa dukungan Turki terhadap Palestina tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi juga tindakan nyata yang berpotensi memiliki konsekuensi ekonomi. Ini juga menunjukkan bahwa di tengah dukungan kuat dari Amerika Serikat dan beberapa negara Barat, Israel semakin terisolasi dari negara-negara lain, terutama di kawasan Timur Tengah. Turki, sebagai negara NATO, menunjukkan bahwa bahkan sekutu Barat pun bisa berbeda pandangan secara drastis dalam isu ini. Israel mulai menjalankan operasi untuk merebut kota Gaza, namun langkah ini dihadang perlawanan keras dari Hamas yang mengancam akan menjadikan pendudukan sebagai bencana bagi Israel. Hamas memanfaatkan perang psikologis, termasuk ancaman terhadap nasib tawanan, sementara pertempuran sengit di lapangan terus menelan korban dari pihak militer Israel.
Selamat datang kembali di channel kami. Situasi di Gaza semakin memanas. Setelah berminggu-minggu serangan udara dan darat, Israel kini mengumumkan dimulainya tahap awal untuk mengambil alih kota Gaza, pusat terbesar di wilayah yang terkepung itu. Namun, langkah ini disambut dengan ancaman balik yang sangat serius dari Hamas. Juru bicara sayap militer Hamas, Abu Obeidah, mengeluarkan peringatan keras. Dia mengatakan bahwa rencana pendudukan Israel akan menjadi bencana bagi kepemimpinan politik dan militernya. Sebuah pernyataan yang tidak hanya penuh percaya diri, tetapi juga syarat dengan pesan perang urat saraf. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh Hamas dengan ancaman ini? Bagaimana situasi di lapangan, di mana pertempuran semakin intensif? Dan apa artinya bagi nasib para tawanan Israel yang saat ini berada di tangan Hamas? Kita akan kupas tuntas laporan terbaru dari Al Jazeera dan media Israel untuk memahami ketegangan yang semakin memuncak ini. Mari kita mulai dengan suara dari pihak Hamas. Abu Obeidah, sosok yang dikenal sebagai juru bicara Brigade Al-Qassam, menyampaikan pesan yang sangat jelas. Menurutnya, jika Israel nekat menduduki Gaza, itu akan menjadi bencana bagi mereka. Lalu, mengapa Hamas begitu yakin? Obeidah menyebutkan, pendudukan akan meningkatkan peluang untuk menangkap tentara baru. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Hamas melihat pertempuran darat di wilayah padat penduduk, seperti kota Gaza, sebagai keuntungan bagi mereka, bukan sebaliknya. Mereka yakin bisa menggunakan taktik gerilya untuk menjebak dan menyergap pasukan Israel yang berpotensi menghasilkan lebih banyak tawanan. Obeidah juga menegaskan bahwa para pejuang mereka dalam keadaan siaga, siap, dan memiliki moral yang tinggi. Pernyataan ini bertujuan untuk meyakinkan pendukung mereka dan mengirim sinyal kepada Israel bahwa mereka tidak akan mundur. Ini bukan hanya tentang militer, ini adalah perang psikologis yang sedang berlangsung. Peringatan Abu Obeidah tidak berhenti di situ. Ia juga menyinggung nasib para tawanan Israel yang mereka tahan. Obeidah mengatakan mereka akan menjaga para tawanan, tetapi dengan syarat yang brutal, mereka akan bersama para pejuang kami di tempat-tempat konfrontasi, dalam kondisi bahaya dan kehidupan yang sama. Ini adalah pesan yang sangat gamblang. Hamas secara efektif menggunakan para tawanan sebagai tameng manusia. Mereka ingin menunjukkan bahwa setiap serangan Israel yang membahayakan pejuang Hamas juga akan membahayakan para tawanan. Dan sebagai bentuk tekanan lebih lanjut, Obeidah menyatakan bahwa mereka akan mengumumkan setiap tawanan yang tewas akibat agresi Israel, lengkap dengan nama, foto, dan bukti kematian mereka. Taktik ini dirancang untuk menciptakan tekanan publik yang besar di dalam Israel sendiri, terutama di kalangan keluarga para tawanan, sehingga memaksa pemerintah untuk mengubah strategi militernya. Kini, mari kita beralih dari retorika ke realitas di lapangan. Pada hari Jumat, tentara Israel mengonfirmasi telah memulai tahap awal dari rencana pengambil alihan kota Gaza. Mereka telah mendeklarasikan pusat kota sebagai zona tempur dan melancarkan serangan di lingkungan Sabra dan Abu Iskandar. Namun, pergerakan ini tidak berjalan mulus. Laporan media Israel menyebutkan bahwa tentara mereka menghadapi perlawanan sengit. Di lingkungan Zaytun, pasukan Israel disergap oleh pejuang Hamas. Serangan ini mengakibatkan 1 tentara Israel tewas dan sedikitnya 11 lainnya terluka parah. Yang lebih mengkhawatirkan bagi Israel, 4 tentara mereka dilaporkan hilang setelah penyergapan tersebut. Kehilangan ini sangat serius karena bisa berarti mereka telah ditangkap, yang akan menjadi kemenangan propaganda besar bagi Hamas. Laporan juga menyebutkan bahwa helikopter terpaksa dikirim untuk mengevakuasi tentara di bawah tembakan hebat, yang menunjukkan betapa intensnya pertempuran tersebut. Kematian terbaru ini menambah jumlah total tentara Israel yang tewas di Gaza menjadi 455.
sebuah angka yang terus meningkat seiring dengan eskalasi pertempuran darat. Dari semua laporan ini, kita bisa melihat gambaran yang jelas. Baik Hamas maupun Israel sama-sama berada dalam posisi yang sangat berisiko. Rencana pendudukan Israel di kota Gaza, meskipun dirancang untuk mengakhiri perlawanan Hamas, ternyata membuka peluang bagi Hamas untuk melancarkan serangan mematikan dan, yang terpenting, menangkap lebih banyak tawanan. Ini bukan sekadar pertarungan militer, tetapi juga pertarungan strategi, moral, dan propaganda. Hamas secara terbuka mengatakan mereka siap untuk pertempuran urban yang berlarut-larut, dan mereka akan memanfaatkan setiap kerugian yang dialami Israel. Kanselir Jerman menyatakan negaranya sudah berkonflik dengan Rusia, memicu balasan pedas dari Moskow. Retorika kedua pihak makin tajam, menandai eskalasi serius dalam ketegangan Eropa-Rusia. Selamat datang kembali di channel kami. Sebuah pernyataan mengejutkan baru saja dilontarkan oleh salah satu pemimpin terpenting di Eropa. Kanselir Jerman, Friedrich Merz, dengan tegas mengatakan bahwa negaranya sudah berkonflik dengan Rusia. Ini bukan lagi sekadar krisis, melainkan pengakuan eksplisit tentang status hubungan yang sudah memburuk. Merz menuding Moskow melakukan destabilisasi terhadap Jerman melalui serangan siber dan disinformasi. Ia bahkan mengisyaratkan bahwa Rusia berpotensi menyerang Uni Eropa untuk merebut kembali wilayah bekas Uni Soviet. Namun, respons dari Rusia tak kalah keras. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyebut pernyataan Merz sebagai kasus yang perlu ditangani oleh psikiater. Lalu, bagaimana kita harus menafsirkan retorika yang sangat tajam ini? Apakah ini hanya perang kata-kata? Ataukah ini sinyal adanya bahaya yang lebih besar? Pada Jumat lalu, dalam sebuah wawancara dengan televisi Prancis LCI, Kanselir Merz membuat pernyataan yang langsung menjadi berita utama. Ia mengatakan setuju dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai raksasa yang selalu ingin makan lebih banyak. Merz melanjutkan dengan tuduhan yang sangat serius. Ia mengklaim bahwa Moskow mengacaukan Jerman dan seluruh Uni Eropa dengan ikut campur di mana-mana, terutama di media sosial. Ia mengatakan bahwa intelijen Jerman secara teratur melaporkan adanya serangan siber Rusia dan upaya untuk memengaruhi opini publik. Tanpa memberikan bukti spesifik, Merz menyimpulkan, jadi kita sudah berkonflik dengan Rusia. Pernyataan ini sangat signifikan karena datang dari pemimpin negara dengan ekonomi terkuat di Eropa. Ini bukan sekadar pandangan pribadi, melainkan sinyal politik yang sangat jelas. Respons dari Moskow tidak butuh waktu lama dan tidak kalah tajam. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menanggapi pernyataan Merz dengan sinis. Ia mengatakan bahwa pernyataan tersebut merupakan kasus yang perlu ditangani oleh psikiater. Zakharova menuding balik, mengatakan bahwa Jerman telah memasok senjata, termasuk peralatan militer berat, ke Ukraina selama 3 tahun terakhir. Ia menambahkan bahwa jutaan orang menderita akibat campur tangan Barat di Ukraina. Ini adalah inti dari narasi Rusia, di mana mereka menganggap konflik ini sebagai akibat dari ekspansi Barat yang dipimpin oleh NATO, bukan sebagai tindakan agresi mereka sendiri. Retorika dari Rusia bahkan menjadi lebih keras. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, memperingatkan bahwa meningkatnya Rusofobia dan militerisasi di Jerman dan Uni Eropa menandakan pergeseran menuju Reich keempat. Ini adalah perbandingan yang sangat provokatif, yang secara historis mengacu pada rezim Nazi. Lavrov menuduh pemerintah Barat mencari dominasi dan ekspansi dengan kedok demokrasi. Mengapa ketegangan ini memuncak sekarang? Pernyataan Merz harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Sejak konflik di Ukraina meningkat pada tahun 2022, banyak pejabat Barat telah mengklaim bahwa Rusia bisa menargetkan negara-negara Uni Eropa selanjutnya. Sebagai respons, Brussels meluncurkan kampanye militerisasi yang gencar. Anggota NATO Eropa sepakat untuk meningkatkan anggaran pertahanan hingga 5% dari PDB, dengan alasan ancaman Rusia. Kanselir Merz sendiri adalah salah satu pendukung paling lantang dari langkah ini.
Ia bahkan mendesak Berlin untuk mengubah tentara Jerman menjadi tentara konvensional terkuat di Eropa. Di sisi lain, Rusia terus membantah klaim bahwa mereka menimbulkan ancaman. Moskow menuduh Barat mengobarkan Rusofobia untuk membenarkan pembangunan militer besar-besaran dan mengalihkan perhatian dari masalah domestik. Dengan kata lain, kedua belah pihak sama-sama mengklaim pihak lain yang memulai dan menyebabkan ketegangan. Jadi, siapa yang benar dalam perang narasi ini? Di satu sisi, ada tuduhan serius dari Jerman mengenai serangan siber dan disinformasi, yang diklaim bertujuan untuk mengacaukan demokrasi. Di sisi lain, ada respons keras dari Rusia, yang menganggap pernyataan itu absurd, karena mereka melihat Jerman justru memicu konflik dengan mengirimkan senjata ke Ukraina. Pernyataan, sudah berkonflik, dari Kanselir Merz bukanlah sekadar kata-kata kosong. Ini mencerminkan realitas pahit bahwa hubungan antara Jerman dan Rusia telah mencapai titik nadir. Konflik ini tidak hanya terjadi di medan pertempuran Ukraina, tetapi juga di ranah siber, media sosial, dan bahkan psikologis. Ini adalah sebuah perang dingin versi modern. Bagaimana menurut kalian? Apakah pernyataan Kanselir Merz adalah sebuah kejujuran yang diperlukan, ataukah itu hanya bagian dari retorika untuk membenarkan pembangunan militer Eropa? Dan seberapa besar risiko eskalasi konflik ini? Itu tadi 3 berita terpopuler di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa share, komen dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di top 3 selanjutnya.